pesan Tuhan untuk saya ya. Berarti sebenarnya untuk saudara semua, jadi angin dari resesi ekonomi ya, angin, baru maksudnya angin ya, baru angin aja itu 2018, itu masuk 2019. Nah sekarang angin yang sebenarnya adalah tahun 2020. Saudara, puji Tuhan, sekarang saya bersama dengan sahabat saya, Pastor Tony. Ya, puji Tuhan ya Pastor. Kita sudah 25 tahun lalu ya, kita berjumpa Pastor ya. 20 lah. 20 tahun yang lalu ya Pastor. Kita masih ingat punya pengalaman bersama Tuhan dalam pelayanan Pastor ya. Iya, Pak, nyabut susu pakai tang ya. Nyabut susu pakai tang ya Pastor ya. Iya saudara, luar biasa. Beliau adalah seorang yang ambil keputusan yang bijaksana untuk melayani Tuhan. Dari seorang dukun sakti. Shalom Pastor Daud, bagaimana kabarnya? Haleluya. Boleh share bagaimana perjalanan Pastor Daud mengenal Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Oke, saya belajar ilmu gaib kekuatan mistik umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi masa kecil saya betul-betul hilang ya. Hilang ya. Saya belajar sama kakek nenek buyut dari garis keturunan ibu saya. Nah, kakek nenek buyut saya itu dari keluarga Jawa. Papa saya kan Chinese. Dan dari mama ini dari keluarga Jawa. Saya umur 9 tahun belajar untuk ilmu nyantet, untuk bunuh orang pertama. Nyantet bunuh orang. Saya itu ilmu kebal, ilmu menghilang, semua sudah saya jalanin. Semua sudah jalanin ya. Nah, jadi semua sudah saya jalanin, kekuatan mistik apapun yang diajarkan guru saya lakukan gitu loh. Saya belajar sampai menguasai itu semuanya. Tapi yang hilang dalam hidup saya adalah satu. Tujuan hidup saya itu apa tidak jelas. Tujuan hidup tidak jelas. Yang kedua, yang jelas tidak ada damai. Tidak ada damai. Nah, dan yang ketiga, kejenuhan itu pasti ada. Kejenuhan pasti ada. Karena setiap hari kan kita bertapa, mantra latihan. Nah, lama-lama kan ada titik jenuhnya gitu loh. Dan kita tidak tahu tujuannya apa gitu loh. Nah, jadi setelah saya menguasai ilmu dari kakek nenek buyut saya setelah guru saya meninggal itu, saya waktu kelas 2 SMP, kakek saya meninggal, nenek masih hidup waktu itu, saya kehilangan arah. Nah, disitu ingin tahu kekuatan gaib itu sehebat apa. Nah, karena kita tidak ada tujuan hidup, jadi tujuannya itu ya kita ingin diakui aja. Ingin diakui ya. Dan bisa jadi orang hebat gitu. Jadi orang hebat. Akhirnya saya bertarung, saya lewati pertarungan demi pertarungan di Pulau Jawa. Dari kekuatan dukun mana saya kalahkan semua. Semua dikalahkan ya. Tapi hampir seluruh Pulau Jawa. Hampir semua seluruh Jawa. Ya. Jadi belum semua. Masih hampir. Masih hampir. Nah, Tuhan punya rencana supaya saya tidak tahu masa lalu saya. Betul. Nah, tapi ya saya melayani Tuhan. Ya untungnya kalau khotbah tidak error gitu. Jadi khotbah tidak error. Jadi saya sering diajak ngomong. Jadi kalau ngomong ya sering diulang-ulang gitu. Tapi semua itu ya puji Tuhan lah. Saya bisa menerima keadaan saya dan istri saya juga baik lah. Tapi yang jelas saya sembuh normal lah. Sembuh normal. Iya. Nah, saya itu pesan Tuhan untuk saya ya. Berarti sebenarnya untuk saudara semua, jadi angin dari resesi ekonomi ya, angin, baru maksudnya angin ya, baru angin aja itu 2018, itu masuk 2019. Nah sekarang angin yang sebenarnya adalah tahun 2020. Tahun 2020. Tahun ini. Iya, tahun ini. Nah tahun ini adalah tahun dimana angin resesi itu akan terasa sekali. Tetapi ingat, Indonesia itu tertolong. Pertama karena pertolongan Tuhan. Kedua karena sumber daya alam. Sumber daya alamnya ya. Jadi krisis apapun di dunia, pertama ada Tuhan pasti mencukupi semuanya. Amin. Dan yang kedua, dibantu dengan anugerah Tuhan juga, sumber daya alam Indonesia ini bagus. Tanah subur, setelah itu ikan, setelah itu hasil tambang. Jadi untuk masalah krisis ekonomi yang ditakutkan di Indonesia itu hampir tidak akan terjadi berat. Ya,
hanya terasa aja lah. Hanya terasa saja pastor ya. Terasa, terutama kalangan menengah ke bawah ya. Harga-harga barang naik, yang tidak naik hanya harga diri. Harga diri ya. Nah, tetapi itu tidak terlalu berat gitu. Karena kita pertama karena Tuhan pasti tolong Indonesia. Amin. Dan yang kedua, Tuhan berikan anugerah atas Indonesia. Amin. Ini sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, tapi ini kalau saya lihat perkembangan sekarang, jadi Presiden kita Pak Jokowi ini berjuang untuk negara. Untuk negara. Nah, ya infrastruktur semua bagus. Amin. Nah, nanti akan dirasakan oleh rakyat itu kan tahun 2023, Ya. 2023, 2024 semuanya. Ya. Nah, yang jelas kita berdoa untuk Pak Jokowi supaya Tuhan berkati dan beri kekuatan. Amin. Jadi tadi dikatakan oleh beliau Pastor Dotoni bahwa tahun P adalah di mana ada perjumpaan wajah dengan Tuhan, saudara. Seperti tadi Pastor Daud berjumpa dengan wajah Tuhan. Saudara, ini akan berlaku bagi semua orang mengasihi Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai semua orang. Tidak peduli apapun masa lalu saudara. Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan punya hak untuk berjumpa dengan siapapun. Saudara, saya rindu tahun 2020 saudara menikmati. Waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, saudara, hidup Anda akan berubah. Saudara akan berani melupakan masa lalu, bahkan Tuhan akan menghapus masa lalu saudara. Seperti Paulus katakan, berlari-lari pada tujuan, saudara. Mari, saudara berlari pada tujuan. Kejar kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan bagimu. Saudara percaya? Kita melihat bagaimana Daud Tony dipakai Tuhan. Ini pelayanan sudah berapa tahun, Pastor? Saya bertobat langsung pelayanan itu sejak tahun 93. 93, berarti lebih dari 40 tahun ya? Enggak, ya kira-kira ya 26 tahun. 26 tahun, saudara ya. Itu bukan masa yang pendek ya. Kalau dalam pernikahan ini usia kawin perak, saudara. Kawin. Saya dan tidak pernah pindah-pindah gereja. Tidak pindah-pindah gereja. Saya ikut Pak Gilbert ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, saudara, kita boleh dibagikan iman kita bahwa yang pertama, di luar Tuhan tidak ada damai. Yang kedua, di luar Tuhan tidak ada tujuan yang pasti. Dan yang ketiga, saudara, di luar Tuhan pasti binasa. Saudara, sahabat-sahabat, kasih Bapa yang dikasihi Tuhan, biarlah tahun 2020 kita sikapi. Kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Tanpa ketaatan, saudara, saya mau katakan dengan tegas, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk saudara memasuki tahun 2020. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Deklarasi saudara bahwa tidak ada yang tidak berhasil, pasti berhasil. Mari, hambanya akan berdoa untuk saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yes. aku percaya jemaatmu, umatmu, engkau berkati dan wajahmu menyinari hidup mereka. Amin. Dan saat ini telingamu mendengar doa-doa Yes. mereka. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari Yes. supaya namamu dimuliakan dan diagungkan. Amin. Dan kuasa Yesus dinyatakan. Di Amin. dalam nama Yesus, berkat dari Bapa di surga, Yes. Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai. Demi nama Yesus. Amin. Amin.